Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh lan nabiyya wa la rasula ba'da. Sahabat beriman dimanapun dan kapanpun berada, Ramadan merupakan ajang refleksi diri kita. Kalau orang Jawa menyangka Ramadan bulan plosoro, bulan yang sengsara. Karena apa? Ramadan mengajarkan kita untuk selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang Jawa dulu bilang, belajar tirakat. Belajar tirakat yang bagaimana? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran surah kedua, surah Al-Baqarah 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. 183 artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kamu untuk berpuasa sebagaimana umat sebelum kamu. Maka di situ ada lafaz la'alla. Kalau di dalam ilmu shorof, la'alla itu adalah taroji, harapan yang baik. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan apa? Kalau kita sudah soro, kalau kita sudah tirakat, kalau kita sudah melaksanakan iman yang diturunkan oleh Allah, apa? Tattaqun. Supaya kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah itu, setelah Ramadan 30 hari lamanya orang merasa lapar, merasa haus. Yang kaya tangannya langsung ke bawah. Yang sugih, kata orang Jawa, yang sugih moro-moro dadi apa? Dadi njowo. Karena apa? Efek dari Ramadan itu sendiri. Orang-orang berbondong-bondong takjil, orang-orang berbondong-bondong semua menyiapkan apapun yang dimilikinya. Maka setelah itu Ramadan telah berlalu, ada yang namanya Idul Fitri. Apa Idul Fitri itu? Idul Fitri itu kalau kita menyebut adalah hari raya kemenangan. Idul dari kata ada yaudu kembali. Kalau fitrun artinya adalah fitrah, fitrah suci, agama Allah. Idul dan Fitri. Mengapa kok Idul dan Fitri selalu bersandingan kalimatnya? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyandingkan kita sebagaimana di dalam Al-Quran atau di dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu maulutin yulatu alal fitrati fa'abawahu au yuhawwidanihi au yumajisanihi au yunasironihi. Rawahul Bukhari Muslim. Setiap yang dilahirkan dalam keadaan suci, keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada tafsir lain menyebut adalah fitrah itu adalah hanif, muqbilun ilallah, menghadap mantap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh anekdot orang Jawa seperti ini. Seorang kiai diajak ngopi oleh seorang temannya. Maka kiai ini ditawari, purna kopi kali rokok. Purna mboten. Kiai saja hanya tersenyum sinis. Waduh, saya menerangkan rokok itu haram, rokok itu makruh, malah saya ingin merokok. Nah, maka dengan hati yang teguh kiai pun kopi mawon. Nah, itu contoh anekdot bahwasanya orang memiliki fitrahnya, memiliki hati yang kenceng, mantep, tidak terpengaruh walaupun konco-konco kiai ini gua ngerokok. Padahal rokoknya kiai tersebut menerangkan rokok itu makruh haram,
tapi dia mantap, tidak terpengaruh dengan ajakan oleh teman-temannya. Itu anekdot orang Jawa. Maka sebut oleh Allah Subhanahu wa taala kalau di dalam Idul Fitri berbagi kebahagiaan kepada sesama. Karena apa? Sudut pandang ekonomi, orang pegawai PNS langsung mengerubungi yang namanya mall, pusat perbelanjaan. Kalau orang seperti orang-orang biasa sawah, cukup dapat hadiah kaos gratisan, parcel. Kalau orang pabrik, dia pasti menerima bingkisan apa? Parcel lebaran. Apalagi kalau tangan kanannya bapak direkturnya pasti, karena dulu pengalaman seperti itu. Orang kalau tangan kanan, wah semua apa yang dimiliki akan dikasihkan semuanya. Maka oleh sebab itu dari sudut pandang ekonomi orang berbondong-bondong, bajunya baru, mobil baru, semuanya baru. Makanya ada ulama berkata, laisal id walakinal yalbasul jadid walakinal id bito'atihil yazid. Maka disebutkan oleh ulama tersebut, bukanlah hari raya itu adalah hari yang memakai pakaian baru, tetapi hari raya itu bito'atihil yazid, taatnya bertambah. Karena setelah digembleng oleh Allah di bulan Ramadan penuh, maka di hari raya Idul Fitri orang akan selalu taatnya bertambah. Seperti dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Saya ulangi lagi. Walitu'minul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. 185. Apa artinya? Dan sempurnakanlah tu'minul iddah, sempurnakan bilangan. Ramadan itu 30 atau 29. Ya terserah milih siapa. Kalau sudah ru'yatul hilal ada, kalau ada hisab pun ada, coba langsung diikuti, tidak perlu diperdebatkan. Oh, ini Senin, ini Rabu. Itu hal lumrah. Karena kata Rasulullah, ihtilafi baina ummati rahmah. Perselisihan di antara umatku adalah rahmat. Enak, adem. Orang hijau nanggap, oh Rioyo tanggal 1. Oh Rioyo tanggal 1. Orang yang biru menganggap, oh Rioyo tanggal 30. Apa berbeda-beda. Yang penting iman kita selalu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu di dalam Al-Quran surah Yunus surah ke-10 ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Artinya apa? Markas pembuatan arti ini. Artinya adalah katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah engkau bergembira kepada Allah dan lebih baik daripada orang-orang yang berkumpul di hadapan Allah. Idul Fitri selalu mengajarkan kita akan arti persaudaraan. Hablum minan nas. Bisa jadi orang gengsi karena tidak mau. Awul, kalau bahasa Jawanya awul, serawung akan dulur-dulurnya yang lain. Maka Idul Fitri mengajarkan kita untuk berbagi kebahagiaan, bukan untuk unjuk rasa saling pamer, riak dan apapun. Makanya kalau ada orang sombong itu Pak, atau para jamaah yang beriman, kalau ada orang sombong di Idul Fitri itu, wah pasti rumahnya sepi, tidak ada yang berani. Minimal salam tempel itu bagus, Rp2.000 tidak apa-apa. Itu merupakan ajang untuk berbagi kebahagiaan. Dilalah yang miskin bisa mendapat uang di Idul Fitri dan dibelikan untuk persiapan sekolahnya di hari yang akan datang. Itu adalah makna berbagi Idul Fitri. Dan ada istilah lagi, ketupat. Kenapa kok disebut ketupat? Hari raya ketupat, orang memasak ketupat, orang memasak apapun berlomba-lomba. Apa makna ketupat? Ketupat adalah apa? Kelawan lepati. Kata lepati mengilo saking meniko. Kalau ada orang tua kalau disalami itu tidak ada taminal aidin wal faidin, tidak ada. Hanya kula nyuwun pangapunten kata lepati pangapunten nggih. Nah, seperti itu. Itu adalah bahasa-bahasa yang lumrah di telinga kita. Nah, nyuwun lepati pangapunten. Maka disebut
Hari Raya Ketupat karena apa? Punya filosofi. Kalau di hari Idul Fitri kita semua saling untuk selalu kita meminta maaf. Nyuwun lepat, nyuwun maaf, minta maaf, nyuwun pangapunten, lepati pangapunten ingkang kathah seperti itu. Maka hari Idul Fitri selalu mengajarkan kita, kata Profesor Quraish Shihab, kalau orang itu suci, hatinya suci, maka melahirkan 3 unsur. Baik, benar, dan indah. Prof. Quraish Shihab tahu ini adalah ulama tafsir, pengarang Al-Misbah, atau ayahanda dari, kalau kita sebut Najwa Shihab, maka disebutkan adalah 3 unsur, baik, benar, dan indah. Kalau baik akan melahirkan ilmu. Kalau kita benar akan menghasilkan etika. Kalau akan kita baik, benar, dan bersih akan menghasilkan indah dan seni, melahirkan keindahan dalam keberagaman sosial. Maka sebab itu Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan di dalam hadisnya, kalau di dalam Idul Fitri itu adalah idkhalus surur. Idkhalus surur. Apa idkhalus surur itu? Adalah menunjukkan kebahagiaan. Loh, kula itu ada satu kisah. Orang yang biasa, tidak bekerja, pakaiannya bagus, tampakkan seret. Loh, Cak, kok bagus pakaianmu? Kenapa kok bagus? Nganggur nang sawah, apa mereman? Itu kondi. Iya, Cak, aku jahit dewi nyelengi karena aku tahu ini Idul Fitri. Idkhalus surur. Idkhalus surur apa? Menampakkan kebahagiaan kepada sesama. Maka disebut oleh sebab itu Yaumuddiyafah. Nah, itu adalah apa? Dinamika orang-orang desa. Kalau orang-orang perkotaan pasti akan menampakkan hal-hal yang ada di dalam dirinya. Semua baru, semua akan dibelikan dengan baru. Beda lagi kalau dengan masyarakat pedesaan, maka mereka mengusahakan semaksimal mungkin 1 bulan sebelum Idul Fitri aku harus punya kelambi, meskipun kelambi ini apa cepak ini cilik kelambi ini, walaupun bajunya kecil tapi bagi dia kebahagiaan itu luar biasa di dalam hatinya. Makanya idkhalus surur, menampakkan kebahagiaan walaupun dia tidak memiliki harta benda yang banyak, tetapi dengan makna Idul Fitri itu, Idul Fitri melatih kita untuk selalu untuk selalu berbagi kebahagiaan. Farhun dan surur, kalau di dalam kitab bahasa Arab, kamus bahasa Arab, farhun, farhun, faroha yafrohu, kemudian surur. Apa farhun itu? Farhun itu bahagia tertancap di dalam hati. Karena itulah bahagia. Tapi kenapa kalau surur? Kenapa kok surur? Surur itu bermakna kesenangan di duniawi. Bapak gaji dosen, punya honor, dibelikan rumah, perumahan, apartemen. Surur itu namanya. Kalau farhun, punya anak soleha itu farhun. Makanya Allah sebut qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Kenapa kok aflaha kau nggak pakai surur? Karena fal aflaha farhun letaknya di dalam hati orang-orang itu sendiri. Maka saya tegaskan lagi, Idul Fitri berbagi kebahagiaan bersama, bukan untuk meluapkan nafsu bersama-sama. Ihdinas siratal mustaqim. Syukron ala husni ihtimamikum wa ala lafi minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.